Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akan absensi satu-satu. Yang pertama, Agreni Risatae Hadir. Maria Agatha Legu, Hadir. Yolito Esandri Nomeni. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir. Jadi sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian merapikan pakaian kalian, membersihkan sampah yang ada di bawah lantai, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Ya, baik adik-adik, sebelum Ibu memasuki pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya. Mungkin adik-adik waktu pas kelas 6 SD atau kelas 5 mungkin sudah pernah mendengar tentang perumusan Pancasila. Mungkin adik-adik sini ada yang tahu, mungkin ada kaitannya mungkin dari zaman sejarah atau zaman sekarang. Ya, adik Yoli, BPU PKI. ya itu juga bisa termaksud. Yang lain ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, adik Agreni. Piagam Jakarta. Ya, Sidang PPKI Ibu. ya betul. Jawaban kalian benar semua. Nanti dalam materi yang Ibu sampaikan, nanti Ibu akan rangkum semua apa yang kalian jawab tadi. Ya baik, sini Ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU PKI. Yang kedua, menganalisis pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Yang ketiga, mengidentifikasi perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yang keempat, menganalisis penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terus ini kompetensi intinya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Yang ketiga, memahami pengetahuan konseptual, faktual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Kompetensi dasarnya yang pertama, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikatornya yang pertama, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU PKI. Yang kedua, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Yang ketiga, mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yang keempat, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, jadi sini kalian harus dengar baik-baik penjelasan Ibu nih hari, karena sebentar dalam pertemuan akhir nanti Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok untuk kalian berdiskusi. Jadi sekarang Ibu akan memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran kita pada pagi hari ini bertema tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum Ibu memulai, silakan teman-teman adik-adik membuka buku, melihat gambar di dalam buku tersebut. Halaman berapa Ibu? Halaman 5. Sudah Ibu. Sudah lihat semuanya gambar di situ? Sudah Ibu. Nah, setelah kalian melihat gambar itu, apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Mereka sedang sidang. Ya, betul. Ada yang lain? Sama Ibu. Adik Agatha mungkin ada tambahan? Sama Ibu. Ya, di situ
gambar tersebut itu mereka sedang rapat, sedang sidang untuk merumuskan Pancasila untuk negara Indonesia. Tepatnya itu sidang BPUPKI. Dan pertama itu pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI ini tujuannya untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka, yang baik dalam sidang BPUPKI yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sidang ini juga membahas pada sidang kedua BPUPKI juga berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu terjadi pertemuan-pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Yang kedua, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil pada akhir persidangan pertama. Tugasnya adalah mengumpulkan usulan para anggota. Soekarno diberikan mandat untuk memimpin panitia kecil tersebut. Di sini Ibu ingin bertanya, panitia kecil ini biasa disebut panitia apa? Biasa dengan kata lain lah. Panitia sembilan. Ya, ada lain? Nah, karena ada beberapa usul dari anggota yang harus dibahas, yaitu penentuan kapan Indonesia merdeka, dasar negara, unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara daerah, agama dan negara, pembelaan dan keuangan. Mungkin di situ adik-adik bisa lihat isi dari Piagam Jakarta di buku. Sudah lihat? Sudah Ibu. Ya. Terus dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. BPUPKI kedua tugasnya membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Hasilnya berupa rancangan undang-undang yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi dalam sidang tersebut tuh ada perubahan teks Pancasila. Mungkin adik-adik tahu mungkin perubahan apa yang terjadi? Ya, jadi tidak ada yang tahu. Jadi di sini Ibu jelaskan lagi perubahan teks Pancasila. Dalam Piagam Jakarta itu tanggal 22 Juni 1945 dibentuk oleh BPUPKI yang isinya pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan isyarat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam isi perubahan Pancasila dalam BPUPKI ini, banyak yang tidak setuju dengan Pancasila yang pertama. Karena pada sila pertama Pancasila itu ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Meskipun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini mengubah teks Pancasila ini menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sekarang ini sampai Pancasila ini berlaku sampai sekarang. Selanjutnya ini Ibu jelaskan perumusan rancangan dasar negara. Perumusan rancangan dasar negara ini ada beberapa tokoh yang mengamati. Yang pertama,
Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Ini berisi tentang yang pertama peri kemanusiaan, yang kedua peri kebangsaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua Supomo, ini pada tanggal 31 Mei 1945. Itu terdiri dari yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, yang kelima musyawarah. Selanjutnya ini Soekarno, ini pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi tentang nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang kelima kesejahteraan sosial, yang keenam ketuhanan yang Maha Esa. Baik, di sini Ibu sudah menjelaskan secara detail. Sekarang Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Baik Ibu. Di sini Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Tunggu ya. Ya, kelompok 1 ini Yoli ya. Kelompok 1 itu membahas tentang pembentukan BPU PKI pada sidang pertama Piagam Jakarta dan sidang kedua BPU PKI. Terus kelompok 2 ini Ajreni. Itu usulan dasar negara oleh tokoh perumusan Pancasila. Yang ketiga ini kelompok Agatha, itu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini Ibu mau kalian semua aktif dan kalian kerjakan dalam kelompok. Kalau yang tidak aktif, kalian bisa tuliskan nama mereka di bagian bawah. Baik Ibu. Di sini Ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit untuk mengerjakan. Dan panduannya itu dari buku kalian yang kalian pegang. Baik Ibu. Baik, waktunya sudah sampai 15 menit. Mungkin ada kelompok mau maju untuk mempresentasikan. Saya Ibu. Ya, ini untuk kelompok Yoli bisa maju untuk mempresentasikan. Ya, ini sini kelompok 1 ini membahas tentang pembentukan BPU PKI pada sidang pertama Piagam Jakarta dan sidang kedua. Ya, mulai sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang membahas tentang pembentukan BPU PKI pada sidang pertama Piagam Jakarta dan sidang kedua. Yang pertama, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan undang-undang dasar. Selain itu terjadi pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPU PKI. Sidang pertama BPU PKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPU PKI melaksanakan sidang pertama di gedung Sangi, Jalan Pejambong 6 Jakarta, kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusan tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan secara berurutan. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusannya pada 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurut dasar negara Indonesia yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya sebagai berikut.
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan Persatuan Indonesia. Yang ketiga, merasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilai terlalu meributkan hal-hal yang kecil. Hal ini karena sejak 28 Mei 1945 itu para pembicara sebelum Soekarno disibukkan oleh perdebatan bagaimana bentuk negara kelak, wilayah yang akan ditetapkan sebagai negara Indonesia, dan cara menjalankan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengungkapkan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebut sebagai Pancasila. Filosofis Pancasila yang menjunjung tinggi kesejahteraan dalam keberagaman menjadi landasan kemerdekaan Pancasila dari 5 asas, yaitu sebagai berikut. Terdiri dari 5. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara atau Pancasila dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dan sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ringkasan dari Pancasila disebut Trisila, yang isinya yaitu yang pertama, sosionalisme, gabungan kebangsaan dan kemanusiaan. Artinya bahwa bangsa Indonesia hidup bersama dalam kekeluargaan bangsa-bangsa. Yang kedua, sosiodemokrasi, gabungan demokrasi dan kesejahteraan, yang artinya paham demokrasi, persamaan seluruh rakyatnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan agama. Yang ketiga, ketuhanan, yang dimaksudkan untuk menjiwai dalam dasar sosionalisme dan sosiodemokrasi. Menurut Soekarno, Trisila tersebut jika diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah mendirikan gotong royong, artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Yang berikutnya tentang Piagam Jakarta. Ketua BPU PKI membentuk panitia kecil pada akhir persidangan pertama. Tugasnya adalah mengumpulkan usulan para anggota. Soekarno diberi mandat untuk berdiri untuk memimpin panitia kecil tersebut. Selanjutnya di kantor besar, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPU PKI. Hasilnya panitia kecil akan membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Tugasnya adalah membahas berbagai usulan para anggota tentang dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 malam, panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegamtaan Timur, nomor 56, Jakarta. Panitia 9 mencapai suatu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Yang ketiga, panitia 2
panitia sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Soekarno mengetahui panitia hukum dasar panitia hukum dasar tugasnya membahas rancangan-rancangan undang-undang dasar negara. Soekarno kemudian menyiapkan hasil kerja panitia hukum dasar pada tanggal 14 Juli 1945. Hasilnya berupa rancangan undang-undang dasar yang terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama merdeka, yang kedua pembukaan undang-undang dasar, dan batang tubuh undang-undang dasar. Demikian presentasi dari kelompok 1. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Ini kelompoknya Agren. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar bagi negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, kelima, kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai asas dasar dan negara Indonesia yang merdeka secara tertulis kepada ketua sidang yang berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi, negara mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat yang berbeda golongan dan paham. Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Dasar negara menurut Insinyur Soekarno berbentuk filosofis atau ini bahasa Inggris. Dasar negara Indonesia merdeka menurut Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan dan berkebudayaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, ini adik-adik ini bisa duduk. Ya, ini selanjutnya kelompoknya Agatha, kelompok 3. Itu membahas tentang ini penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin memburuk sehingga kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu hari saja. Hal ini membuka jalan Indonesia mendapatkan kemerdekaan pada 7 Agustus 1945.
Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Ginkai. Pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan HRT Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Tujuannya untuk keperluan membentuk PPKI. Hasil pertemuan tersebut adalah Jepang berjanji akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Akan tetapi ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. Selanjutnya pada 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dijatuhkan bom atom. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang. Namun, keinginan mereka ditolak oleh golongan tua. Golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI. Akibatnya, terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Menjelang proklamasi, Muhammad Hatta menerima pesan bahwa adanya keberatan dari para tokoh dari Indonesia Timur terhadap bagian dari kalimat Piagam Jakarta. Kalimat tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. PPKI kemudian menggelar sidang keesokan harinya pada 18 Agustus 1945. Perubahan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam tersebut. Hasil sidang ini kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusannya tersebut ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Jadi Pancasila yang disahkan urutannya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, dari masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok lain mungkin ada tambahan atau berikan pertanyaan. Tidak, Ibu. Tidak ada, Ibu. Oke, baik, semuanya sudah jelas toh? Ya, Ibu. Ya, di sini Ibu ingin menyimpulkan semua dari yang kalian diskusikan tadi. Yang pertama itu BPUPKI itu dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, BPU menggelar 2 kali sidang. Pertama, tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dan sidang kedua itu dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengemukakan rumusannya mengenai dasar negara. Mungkin itu saja dari Ibu, dia punya kesimpulannya. Sekarang waktu kita nih hampir selesai, jadi minggu depan saja kita post tes ya. Iya, Ibu. Nah, jadi Ibu akan kasih kamu tugas itu dari halaman 26 sampai 30. Besok kumpul, besok pagi jam 8 tepat. Kalau yang terlambat Ibu tidak terima deh. Ya, Ibu. Ya, ini sekarang kita berdoa untuk menutupi pelajaran kita pada siang hari ini. Kita doa masing-masing ya. Ya, mulai. Doa selesai.
Ya, pertemuan kita selesai pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.